Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, di session kali ini saya akan membahas dua tanda bahwa kalian itu sudah mulai membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Seperti apa tanda-tandanya dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-temannya kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Dan kalian bisa memahami sejauh mana pemulihan kalian dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis gitu teman-temannya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya upload video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya. Silahkan kalian cek saja profil saya teman-teman ya, klik bagian video ataupun bagian reel ataupun bagian lainnya. Dan kalian sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu sensasinya banyak sekali teman-temannya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kalian mengerti ya, kalian paham dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis ini, kalian akan bisa menanganinya lebih mudah. Minimal teman-teman ya, kalian itu tidak selalu merasa ketakutan, merasa kecemasan gitu teman-teman ya. Tidak mengalami kecemasan yang berlebihan kalau misalkan kaliannya mengerti gitu teman-teman. Maka untuk gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis ini sebenarnya teman-temannya butuh pengertian, butuh pemahaman gitu ya. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian itu akan merasa lebih lebih membaik gitu teman-temannya. Itu yang dulu saya rasakan gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, nggak usah panjang lebar lagi karena ini udah sore waktunya teman-temannya. Oke, sekarang saya akan membahas dua tanda bahwa teman-teman itu sudah mulai membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Yang pertama teman-temannya, tanda kesembuhannya itu saya bahas dari medis dulu, karena kita ini terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama itu kita itu terkena gangguan medis, yaitu dari asam lambungnya ataupun GERD ataupun dispepsia, apa itu teman-temannya, intinya gangguan seputaran gangguan asam lambung gitu teman-temannya. Terus yang keduanya kita itu terkena gangguan psikis, yaitu di mentalnya teman-temannya, di mentalnya, perasaannya gitu teman-temannya. Jadi semakin sensitif, biasanya itulah orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder gitu teman-temannya. Nah, karena ada dua gangguan, yang pertama saya itu bahas dari medisnya dulu. Dan disclaimer ya teman-temannya, ini saya hanya sharing sekedar pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Saya itu bukan dokter teman-temannya, saya itu bukan tenaga medis, dan saya juga bukan ahli obat ataupun herbal ya teman-temannya. Saya itu hanya sharing sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis gitu teman-temannya. Dan ini kalau misalkan pertanyaannya banyak ya teman-temannya, terus juga videonya mungkin panjang, kalian simak saja sampai selesai. Kalau misalkan video ini menjadi beberapa bagian gitu teman-teman ya. Dan juga karena ini waktunya udah sore, kalau misalkan ada session keduanya nanti pembahasannya mungkin saja teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan memungkinkan waktunya cukup, pembahasannya bisa misalkan 20 menit teman-teman ya, saya jadi satu video gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan nggak cukup waktunya, bisa mungkin sampai 1 jam, mungkin saya bisa jadi kan beberapa video gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaan ya, tanda pertama yaitu dari medisnya dulu ya teman-teman ya, sensasi medisnya. Jadi yang pertama, sensasi diperhatikan itu dari sensasi fisik ya teman-teman ya. Kalau kalian rasa-rasakan gitu teman-teman ya, sensasi fisiknya itu sudah sejauh mana ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman, pengalaman saya itu yang pertama, sensasi fisik itu sudah mulai jarang teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan kalian sudah di tahap pemulihan teman-teman ya, sensasi fisik itu sudah mulai jarang, satu persatu itu sudah mulai hilang gitu teman-teman ya. Yang dulunya kita itu di awal-awal terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis itu kan sensasinya banyak teman-teman ya. Entah itu sensasi fisik, entah itu sensasi medis gitu, ataupun sensasi psikis gitu teman-teman ya. Itu kan sensasinya banyak. Nah, kalau misalkan kalian sudah ada pembaikan, biasanya itu kita perhatikan dari medisnya dulu, sensasi medisnya. Ya seperti perut, di bagian perut ya, sensasi di bagian perut, di bagian ulu hati, di bagian dada gitu teman-teman, terus di bagian tenggorokan,
Nah, di bagian mulut gitu teman-temannya. Terus juga pusing, sakit kepala, itu sensasi-sensasinya sudah mulai hilang misalkan teman-teman, ataupun durasinya sudah mulai sudah mulai berkurang gitu. Yang dulunya sensasinya itu kalian dalam 1 hari itu merasakan sensasinya tidak berhenti gitu teman-temannya. Terus juga kapasitasnya besar misalkan ya teman-temannya, dan sekarang itu sudah mulai kapasitasnya dan intensitasnya sudah mulai berkurang gitu teman-teman. Berarti kalian harus disyukuri teman-temannya bahwa kalian itu sudah dalam tahap fase pemulihan gitu teman-temannya. Itu dari sensasi fisik ya teman-temannya. Dari misal sensasi fisik itu misalkan kalian itu sudah jarang ya teman-temannya, jadi satu persatu sensasinya sudah mulai hilang gitu teman-temannya. Ataupun misalkan dalam 1 minggu itu sensasinya sudah hilang, 3 hari misalkan sensasinya hilang, terus ada lagi di keempat harinya, nggak apa-apa teman-temannya. Itulah tanda pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Pengalaman saya seperti itu gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian sudah konsisten gitu teman-temannya terhadap metode-metodenya, insya Allah teman-temannya kalian itu akan membaik gitu teman-teman, akan cepat membaik. Dan kalian sadari dan sabar saja teman-temannya, kalian pahami saja dan tanamkan di dalam hati dan pikiran kalian saja. Nggak apa-apa nih sensasi udah hilang timbul, berarti ini dalam tahap pemulihan gitu teman-temannya. Kalian harus berbahagia gitu teman-temannya. Oke, dan menurut saya teman-temannya kalian sabar aja gitu teman-temannya, walaupun ya lama, ya memang lama teman-temannya. Karena menurut saya teman-temannya pemulihannya memang lama, karena kita itu dalam menjalankan metodenya itu kadang nggak konsisten gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian terus aja konsisten, pasti cepat sembuh. Dan menurut saya teman-temannya, sepengalaman saya itu memang nggak bisa konsisten menjalankan metode 3P ini teman-temannya. Metode penyembuhan dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu memang tidak bisa konsisten. Tidak bisa konsistennya dari pola pikir biasanya teman-temannya, susah sekali teman-temannya. Tetapi kalian jangan khawatir, kalian itu akan sembuh gitu teman-temannya. Oke, yang kedua ya teman-temannya, sudah mulai bisa beraktivitas fisik. Nah gitu teman-temannya, kalau misalkan kalian ingin mengetahui ciri-ciri ataupun tanda kalian itu sudah dalam tahap pemulihan, kalian itu harus bisa memahami diri kalian. Kalau misalkan kalian sudah bisa beraktivitas fisik, walaupun aktivitasnya itu yang ringan gitu teman-temannya, hanya jalan-jalan kaki misalkan gitu teman-temannya, hanya beraktivitas ringan yang lainnya gitu teman-teman. Ataupun buat teman-teman yang wanita gitu teman-temannya, yang udah bisa nyuci gitu teman-temannya gitu, jadi udah bisa masak. Nah itu bisa aktivitas berarti teman-teman ya, kalian itu sudah bisa beraktivitas fisik gitu teman-teman. Berarti kalian itu sudah ada di tahap pemulihan. Kalian sabar saja walaupun sensasinya masih ada teman-teman ya, karena saya nggak bisa pungkiri teman-temannya, dalam tahap ini memang sensasinya itu tetap masih ada, cuman intensitasnya biasanya berkurang dan durasinya juga biasanya juga lebih sebentar gitu, berkurang gitu teman-teman ya. Yang dulunya kita merasakan sensasi fisik itu setiap hari itu full teman-temannya merasakan sensasi, dan sekarang kalian itu sudah berkurang sensasinya, harus kalian syukuri gitu teman-temannya. Oke, terus yang ketiga teman-temannya, kalau misalkan teman-teman sudah ada tanda ini teman-temannya, kalian itu sudah mulai ada perubahan fisik teman-temannya, perubahan fisik ya. Kalian perhatikan deh, kalian itu udah ada belum perubahan fisiknya gitu teman-temannya. Biasanya teman-temannya, perubahan fisik ini biasanya sekalian itu sudah tidak pucat lagi teman-temannya, ataupun kulitnya sudah tidak kering lagi, sudah tidak menguning lagi gitu teman-temannya. Sepengalaman saya teman-temannya, saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu muka itu selalu pucat teman-temannya, muka itu selalu pucat, terus juga kulit itu selalu kering, terus juga biasanya telapak tangan itu kuning gitu teman-temannya, telapak kaki juga kuning, terus mata juga kekuningan gitu teman-temannya, yang putihnya itu kekuningan gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Kalau misalkan tanda-tanda itu, misalkan mukanya sudah nggak pucat lagi, sudah bisa bersolek gitu teman-temannya, terus agak seger mukanya, kelihatannya nggak terlalu pucat, matanya juga terang lagi gitu teman-temannya. Jadi mata itu biasanya kan sayu teman-temannya, saat kita parah-parahnya itu mata kita itu sayu, dan sekarang itu kalian sudah mulai ada sinarnya, matanya sudah ada mulai terang-terangnya gitu teman-temannya, sudah mulai jernih gitu. Terus juga kulit tangannya sudah nggak kering lagi ya, sudah sering mandi gitu, sudah sering pakai hand body gitu teman-temannya. Terus juga kalian sudah di telapak tangannya ini sudah tidak sepucat atau sekuning dulu gitu teman-temannya. Jadi kalian itu sudah mulai agak membaik, sudah mulai membaik lah, bukan agak gitu teman-teman, sudah tahap pemulihan gitu, pembaikan gitu teman-temannya. Dan ini tanda yang ketiga gitu teman-temannya.
biasanya seperti itu, mata sudah mulai terang gitu teman-temannya, terus juga bebek ya teman-temannya, berat badan sudah mulai naik gitu teman-temannya. Jadi kalian kalau misalkan berat badannya sudah mulai naik, berarti kalian harus dipahami itu teman-temannya, harus diterima, wah ini udah ada pembaikan nih gitu teman-temannya. Walaupun ada teman-teman juga matanya gitu sudah mulai membaik ya, terus juga kulit mukanya sudah tidak pucat lagi, terus juga sudah tidak kering lagi itu, tetapi berat badannya itu belum naik. Nggak apa-apa teman-teman ya, sabar aja teman-teman ya, kalian belajar cuek dan masa bodoh aja dengan itu teman-teman ya, jangan terlalu diharap-harapkan lah ya teman-teman ya. Terus juga jadi makan itu sudah mulai enak teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu makannya yang dulunya apa ya, nggak mau makan gitu teman-teman ya, dan sekarang itu makan itu udah mulai enak teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu makan sudah mulai enak, nah ini juga teman-teman harus disyukuri teman-temannya, berarti kalian itu sudah dalam tahap pemulihan gitu teman-temannya. Biasanya tandanya seperti itu teman-temannya. Jadi kalau misalkan asam lambung kalian di bagian apa ya, gangguan lambung kalian ataupun gangguan cerna kalian itu sudah mulai membaik teman-temannya, itu selera makan sudah meningkat teman-temannya, makan sudah mulai banyak porsinya gitu teman-temannya, juga sudah mulai enak makannya gitu teman-temannya. Terus juga badan sudah tidak kaku ya teman-temannya. Jadi dulu itu selama kita masih parah gitu teman-temannya, pengalaman saya itu badan itu kaku-kaku teman-teman ya, bergerak sedikit saja sakit gitu teman-temannya. Pokoknya leher kaku nih, tangan pada kaku gitu teman-teman, kaki juga pada kaku, pada sakit kalau gerak gitu teman-temannya. Dan sekarang kalau misalkan kalian sudah ada pembaikan dan itu semua sudah mulai hilang dikit demi sedikit, berarti kalian itu sudah tahap ataupun fase pemulihan gitu teman-teman ya, dan sudah mulai terbiasa kalian itu dengan aktivitas kalian. Biasanya kalian itu jarang aktivitas, jarang bergerak, dan sekarang kalian sudah bisa aktivitas, terus sudah juga mulai sudah menikmati aktivitas ataupun kegiatan kalian gitu teman-temannya, sudah ada kebahagiaan walaupun sedikit di dalam aktivitas itu teman-temannya. Berarti kalian itu memang sudah tahap pemulihan ataupun kalian itu sudah membaik gitu teman-temannya. Dulu kan kita itu aktivitas apapun tidak ada kesenangan teman-temannya, pikirannya kita aktivitas tapi pikirannya kemana-mana gitu teman-temannya. Dan sekarang kalau misalkan kalian sudah menikmati aktivitas kalian ya apapun itu teman-temannya, sudah lupa sedikit demi sedikit tentang sensasi gitu teman-temannya. Walaupun sensasi masih colak-colek, berarti kalian harus dipahami itu bahwa kalian itu sudah dalam tahap pembaikan gitu teman-temannya, kalian itu sudah mulai dekat kesembuhan gitu teman-temannya. Oke, jadi itu sensasi fisik gitu teman-temannya. Jadi sensasi fisik itu kan sebenarnya sedikit teman-teman ya. Sensasi fisik itu seperti sakit badan, ya itu sebenarnya sakit fisik juga, cuma efeknya gitu teman-teman, dampaknya. Dan sensasi medis dari asam lambung itu sebenarnya sedikit di bagian perut, di bagian dada ataupun hulu hati, terus di bagian tenggorokan gitu teman-teman, di bagian mulut, udah itu aja. Kalau misalkan di bagian kepala itu sebenarnya cuma dampak-dampaknya, di bagian kaki, tangan itu sebenarnya dampak-dampaknya aja teman-teman ya. Itu dampak dari asam lambung ya, dampak dari pencernaan gitu teman-teman ya, bukan dari asam lambung sih, dari pencernaan. Terus juga dampak dari psikis gitu teman-teman ya, itu hanya dampak ya. Oke, jadi tanda kedua nih teman-teman ya, dari tanda kedua itu kan dari psikisnya teman-teman ya, dari sensasi psikisnya. Dan yang tadi itu kan dari sensasi medisnya yang pertama ya teman-teman ya. Dan ini sensasi psikisnya, kalau misalkan sensasi psikisnya kalian itu sudah mulai membaik, ini tandanya teman-teman ya. Yang pertama, sudah tidak takut ketika ada sensasi. Nah, kalau misalkan kalian sudah ada tanda ini, ketika ada sensasi, kalian itu sudah belajar cuek, belajar masa bodoh dulu teman-teman ya. Ketika teman-teman ya, karena ini waktunya udah sore, videonya sudah panjang banget ya teman-teman ya, biasanya nggak kuat nih HP saya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Dan sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya teman-teman ya. Semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin kalian sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.